Pramudia Anantatur berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, maka ia akan hilang dari peradaban dan hilang dari sejarah. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Arya Algifari dengan NIM 1903367 dari 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sosial, yaitu menulis esai, yaitu bidangnya akademik. Writing is mother of. Nah, jadi itu merupakan moto hidup saya, yang artinya menulis adalah separuh dari jiwa saya. Nah, di sini saya akan keterampilan sosial itu menulis. Nah, menurut saya itu menulis itu bagian dari yang elemen terpenting untuk mahasiswa. Nah, kenapa penting? Karena menulis yang pertama itu untuk meningkatkan nalar akademik kemampuan mahasiswa. Yang kedua, menulis itu dapat melatih tanggung jawab karena diharuskan para penulis itu ya harus menyelesaikan informasi dengan utuh. Nah, menulis juga apalagi di saat pandemi COVID-19 dijadikan sebagai produktivitas, kayak ikut lomba esai, ikut lomba jurnal, ikut lomba PKM, artikel ilmiah, book chapter, dan lain-lain. Nah, menulis di sini merupakan keterampilan sosial saya, tepatnya menulis esai. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips esai terkait lomba esai nasional. Biasanya lomba esai nasional diadakan di setiap bulan karena mengingat pandemi, jadi banyak lomba esai, apalagi online. Nah, tips-tips untuk menulis esai nanti dijelasin di praktek langsungnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara ikut lomba esai, gimana sih cara menang lomba esai. Nah, yang pertama, kalau mau ikut lomba esai, yang pertama itu kita harus kayak banyak cari tuh info-info di Instagram, info-info di Facebook. Nah, nanti hubungi CP atau link pendaftarannya, nanti bisa daftar di situ. Nah, yang kedua, kalau mau ikutan juga biasanya harus membayar pendaftaran. Nah, ada dua jenis lomba esai. Yang pertama itu ada yang gratis, yang kedua itu ada yang biaya pendaftaran. Tapi kalau yang biaya pendaftaran itu nggak sampai 100.000 kok, pasti murah. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih lanjut lagi, gimana sih cara menang lomba esai? Nah, yang pertama, jadi lomba esai itu kan diikuti seluruh mahasiswa tingkat nasional. Jadi siapa aja di Indonesia itu boleh ikut. Nah, kalau misalnya kalian mau menang, yang pertama itu kalian harus paham esai itu gimana, terus esai itu apa, terus judul yang diangkat apa, terus relevan gak sama temanya. Nah, itu kayak teknis-teknis. Yang pertama itu jadi teknis lomba esainya. Kalian harus pahami buku panduan yang ada dibagikan oleh panitia. Nah, yang kedua tips dari saya, usahain hindarin kalau mau juara ya nih, kayak saya pemula, hindarin kayak yang ngadain itu UI, UGM, ITB. Nah, kampus-kampus top itu jadi peserta makin banyak, jadi peluang kalian untuk juara itu makin tipis. Nah, tips dari dua saya itu hindari top kampus. Yang ketiga, tips dari saya itu diharuskan menurut saya biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu minimal 30.000 lah. Kalau misalnya biaya pendaftaran gratis, maka banyak banget yang daftar. Terus juga biasanya yang master-master esai itu yang bukan pemula maksudnya, itu ikut lombanya yang di biaya gratisnya. Nah, menurut saya itu kalau yang kalian pemula atau yang pertama kali nyoba esai, kalian ikut lombanya itu yang berbayar aja. Terus tips berikutnya itu dari saya, kalau mau ikut lomba esai itu banyakin membaca literatur, membaca jurnal, membaca web yang udah kayak dipercaya kayak CNN atau BBC. Nah, terus juga kalau mau ikut lomba esai juga harus
ada seninya. Merangkai kata itu kan butuh seni. Nah, jadi kalian harus membaca esai-esai yang berhubungan dengan tema kalian yang kalian angkat. Nah, kalau misalnya udah kalian baca, itu biasanya nanti kalian timbul ide buat judul, timbul ide buat pendahuluan, timbul ide buat pembahasan, timbul ide buat kesimpulan. Nah, kalau kalian gitu nanti dijadiin referensi. Nah, terus yang terakhir itu kalian harus paham terkait tentang daftar pustaka, terus Mendeley. Pokoknya kayak daftar pustaka itu ada seni-seninya juga, ada apa, ada Harvard. Nah, kalian juga harus paham tuh. Terus ada bawaan Mendeley atau bawaan dari Word-nya. Terus kalian juga harus paham di situ. Nah, biasanya kalau daftar pustaka sesuai di buku panduan dari esai tersebut. Nah, kalau kalian udah paham dari tips-tips saya, langsung aja kayak ikut lomba esai-esai yang kecil-kecil dulu. Dan dari kampus yang kayak kurang ternama gitulah. Jangan langsung UI, UGM, ITB gitu. Kalau bisa bahasa Indonesia utamain, jangan bahasa Inggris dulu. Sekian. Nah, kalau kalian mau ikutan lomba esai, kalian bisa nih kayak nonton video saya berikutnya. Nanti saya akan jelasin gimana sih cara nulis esai yang bagus, terus gimana sih cara nulis esai yang benar. Nah, di sini nanti ada naskah saya kita bedah bareng-bareng. Di situ saya alhamdulillah dapat juara 2 dari lomba tersebut. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Stay tune. Halo semua. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang implementasi esai saya yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini langsung kita ke praktek gimana sih cara ngebuat esai itu dan gimana sih kalau mau menang esai itu, anjay. Nah, di sini yang pertama itu kalau esai itu ada tiga struktur. Yang pertama itu pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan atau penutup dan saran. Nah, di sini kan saya menjelaskan tentang judulnya itu menjadi petugas sensus sebagai implementasi produktivitas mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Nah, singkat cerita, ini merupakan esai yang pertama saya yang saya tulis dan saya langsung lombakan. Dan alhamdulillah dari esai pertama saya ini, saya bisa mendapatkan juara 2 lomba esai nasional PGSD Fire yang diadakan sama program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi. Alhamdulillah. Nah, di sini langsung kita ke pembahasan. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini merupakan karakteristik secara esai itu ya secara menyeluruh atau generalisasi gitu, secara umum maksudnya. Nah, secara umum, jadi di sini saya menjelaskan tentang COVID-19-nya dulu. Kan waktu itu saya menulis esai ini di November 2020. Jadi waktu itu bertepatan dengan masih dalam pandemi. Nah, jadi kita ngebahas tentang pandeminya dulu nih di pendahuluan. Nah, kan di sini dijelasin kalau COVID-19 ini atau pandemi telah memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan demi menekan penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi benar-benar secara umum banget ya ini. Nah, kalau tips yang kedua, kalian harus paham kalau esai itu harus kayak dimasukin itu jurnal internasional untuk memperkuat atau kayak menambah plus poin dari esai kalian. Nah, di sini saya menjelaskan atau memasukkan tentang jurnal dari internasional, Journal of Constitutional Law yang ditulis sama Giorgio Agamben. Nah, di sini Agamben menyebutkan kalau ada itu istilah state of exception. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang footnote-nya, memasukkan footnote-nya. Nah, jadi state of exception itu di sini ditulis footnote-nya yang saya tulis itu. Nah, di sini ada. Jadi keadaan darurat dalam suatu negara. Oh ya, FYI buat kalian kalau nulis esai itu yang pertama itu TNR atau Times New Roman ukuran 12. Nah, di sininya 1,5 ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi balik lagi ke buku panduan kalau kalian mau ikut lomba-lomba esai. Jadi harus paham buku panduan. Nah, langsung saja balik lagi. Nah, di sini secara tadi kan ngomongin COVID-19. Nah, di sini langsung masuk ke kebijakannya. Dan di sini ada kebijakan new normal namanya. Jadi new normal itu kata Fajar 2020, new normal itu merupakan beraktivitas seperti sedia kala namun
tetap melawan penyebaran virus sampai vaksin ditemukan. Nah, di sini kalian harus paham ya, seni penulis esai itu ada namanya itu kayak gini, Fajar, 2020 atau sitasi namanya. Nah, karena itu jadi mahasiswa ini, nah baik kan dari yang mengerucut. Nah, di sini ngomongin mahasiswa. Jadi mahasiswa ini terdampak karena adanya fakta. Nah, faktanya ini kan kalau esai itu harus memasukkan fakta. Nah, fakta ini peraturan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19. Nah, di dalam peraturan itu mahasiswa diharuskan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang paragraf kedua di sini kata Dimas 2018. Jadi mahasiswa itu perannya apa? Nah, langsung saja kayak di kalimat berikutnya, mahasiswa itu memiliki peran. Nah, karena temanya itu ada agent of change, nah saya memasukkan peran salah satunya itu agent of change atau agen perubahan. Nah, jadi berbicara peran mahasiswa di tengah pandemi, kita harus ngebahas tentang fakta-faktanya atau argumen fakta-fakta dari gerakan slogan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, di sini yang di kalimat terakhir saya menjelaskan kayak mahasiswa itu apa aja nih perannya. Jadi mahasiswa itu harus bisa memanfaatkan peran teknologi untuk mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan, dan juga secara langsung itu bisa menjadi relawan kayak penyaluran bantuan atau vitamin atau penyemprotan disinfektan. Nah, juga bisa menyebabkan pemberian masker. Nah, itu merupakan kayak implementasinya dulu nih produktivitas mahasiswa. Nah, itu secara umum ya. Nah, itu di pendahuluan. Nanti kita langsung ke isinya dari esai tersebut. Sekian informasi yang saya berikan tentang tips cara membuat esai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau ikutan lomba esai. Bisa komen atau DM saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.